Baik Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya hamba Allah dari Surabaya. Saya mempunyai masalah dengan rumah tangga. Saya bekerja internasional. Dalam beberapa bulan ini saya mengetahui istri saya kesandung dengan kehinaan. Pas kebetulan saya lagi cuti. Saya mengetahui sendiri dari HP istri pesan-pesan yang dihapusnya, dan dari situlah istri mengaku atas dosa-dosanya. Dan istri bertaubat dengan sepenuh hati, mulai dari mengaji, sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Masalahnya ada pada saya Bu ya. Sudah saya coba untuk melupakan masalah-masalah kehinaan istri, tapi kok masih muncul aja di benak saya keburukan istri. Sakit sekali rasanya, segitu teganya istri mengkhianati saya. Saya sudah bekerja jauh di luar Indonesia 9 bulan kerja dan cuti 3 bulan berada di rumah. Saya bekerja berjuang untuk keluarga, tapi kok saya dikhianati. Saya sudah pasrah atas masalah saya kepada Allah. Saya gak mau pisah sama istri, tapi kok pikiran-pikiran ini gak bisa hilang. Mungkin ini hanya perkara waktu, dan untuk sekarang saya sudah tidak bekerja. Saya putuskan untuk sementara saya meninggalkan pekerjaan karena pikiran itu selalu mengganggu dalam bekerja. Saya tidak bisa bekerja dengan tenang. Kenapa saya tidak bisa bangkit Bu ya? Sakit sekali rasanya hati ini. Saya takut menjadi orang umat yang munafik. Saya pengen hidup normal lagi Bu ya. Baik, cinta itu dibangun karena Allah. Selain itu maka menjadikan sebab kita akan terpuruk dan terhinakan. Suami mencintai istrinya karena Allah. Istri mencintai suami karena Allah. Selain itu tidak ada artinya. Selain itu akan menjadikan na'udzubillah, kita akan diam akan kemaksiatan. Kita akan diam akan kejahatan kadang. Karena bukan karena Allah lagi. Tapi kalau Allah ada ketegasan dalam rumah tangga. Ada rambu-rambu. Baik, Anda sebagai seorang suami mempunyai istri semacam itu, tentunya harus Anda koreksi diri juga. Bisa jadi sebabnya karena Anda berjauhan, karena Anda bekerja tidak di tempat. Akan tapi pun demikian, istri Anda telah melakukan sebuah kesalahan yang luar biasa besar. Na'udzubillah. Ini na'udzubillah, begitulah kadang na'udzubillah, begitu mudahnya manusia kepleset. Apalagi hal-hal yang semacam itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang memang dasarnya hina. Saya teringat kisah di Arab pada zaman Nabi, namanya Hindun. Di saat oleh Nabi diajak berbaiat dan berjanji untuk meninggalkan minuman keras, mereka siap berjanji. Tapi di saat diajak berjanji untuk dia melakukan zina, mereka kaget. Apakah kebayang orang semacam kami ini melakukan zina? Padahal itu kisah sebelum masuk Islam, baru masuk Islam. Artinya orang mulia itu susah melakukan kehinaan zina itu. Orang mulia susah melakukannya. Jadi hampir tidak bisa melakukannya. Kalaupun seandainya masalah kehormatan. Jadi ini yang dijaga masalah kehormatan. Apapun bentuknya, Anda punya istri kepleset lah ibaratnya. Mungkin seperti itu kan, kepleset dan itu sangat mengganggu Anda, dan kemudian istri juga mengakui hal yang demikian itu. Maka di sini perlu jiwa besar bagi seorang suami. Jiwa besar bagi seorang suami adalah namanya manusia. Kalau seandainya Anda bisa menerima dia memang yang sudah menurut Anda tobat, sholatnya semakin baik dan menyesali semuanya, maka Anda hebat Anda. Artinya bukan sekedar dia seorang istri, akan tapi dia seolah adalah umat Nabi Muhammad yang Anda tolong. Maka kalau memang Anda bisa, dan Anda bisa menyembunyikan itu semuanya dari siapapun, maka Anda di hadapan Allah mulia. Anda di hadapan Allah mulia. Anda menjalani ini semuanya sampai dia berubah menjadi lebih baik. Itu kalau Anda kuat. Tapi kalau Anda tidak kuat, ini Anda jangan malah jadi korban. Anda tidak kuat lalu Anda berbuat zalim, atau na'udzubillah kadang melakukan kehinaan yang serupa, atau ternyata membongkar aib, maka sama-sama ini hina. Jika Anda tidak mampu bersamanya, lebih baik Anda berpisah baik-baik. Apa tujuannya? Apalah Anda mampu atau tidak? Kalau Anda mampu, istimewa. Nah, ini adalah jiwa besar. Ada dikisahkan di Dimask sana, ada satu ketika ini wanita laki-laki jiwa besar, subhanallah ya, menikah dengan seorang perempuan. Ternyata
Tidak lama, belum lama tiba-tiba sudah mau melahirkan. Berarti kan yang ada di perut istrinya adalah bukan dari dia. Setelah itu terungkap memang, akan tapi memang wanita tersebut memang menyesal dan seterusnya. Akan tapi dia berjiwa besar karena memang selagi orang bisa dirubah menjadi lebih baik, kenapa tidak saya rubah? Setelah lahir, bayi itu dibawa ke samping, ke masjid, sholat subuh. Setelah melihat orang pada sholat subuh semuanya pada berbaris, kemudian bayi itu ditaruh di depan masjid. Kemudian dia sholat bersama jamaah yang lainnya. Setelah assalamualaikum kan ada bayi nangis di sana. Orang pada datang ke situ, dia paling terakhir pura-pura datang, tanya ada apa ini? Oh, ada bayi. Oh, biar saya ambil saja deh. Saya ambil saja bayi ini. Wah, orang pada bangga, membanggakan dia karena dia telah menolong bayi yang dibuang. Padahal bayi adalah istri yang bukan dari dia. Akhirnya di rumah itu ada anak, orang tidak banyak tanda tanya lagi. Bahasanya itu bukan anaknya dia, ya kan? Dipungut sama dia seolah-olah anak dari luar. Kisah istrinya ditutup rapat-rapat. Karena apa? Ini adalah kehinaan dan mungkin saja orang terpeleset yang demikian itu. Jadi kalau memang Anda sebagai seorang laki-laki yang mampu didik istri Anda, apalagi mungkin sudah punya anak, dan Anda berjanji untuk tidak bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup ada pun masalah beratnya Anda terngiang-ngiang, normal Anda sebagai seorang laki-laki yang dikhianati. Akan tapi seorang yang beriman, pengkhianatan bukan dibalas dengan kekejaman. Anda tata hati Anda, perjuangan. Nah, sampai dia menjadi baik, istimewa bagi Anda. Tapi kalau dalam diri Anda adalah memang tidak mampu, karena wanita semacam itu sebetulnya sudah layak untuk ditinggalkan. Karena apa? Melakukan kehinaan. Aslinya seperti itu. Cuman kalau ada orang pejuang istimewa seperti Anda, ya lain cerita. Yang nggak boleh adalah karena Anda itu dayuth, nggak punya cemburu. Sudah perempuan yang melakukan berkali-kali dan berulang-ulang, ternyata masih saja, ini laki-laki dayus, laki-laki dungu, laki-laki bodoh, laki-laki gila. Ini kejadiannya kan baru ketahuan bagi Anda sekali, dan dia menyesal, minta maaf kepada Anda. Allah Maha Pengampun dan Anda pun harus memaafkan. Kalau Anda mampu, kalau Anda tidak mampu, lebih baik Anda tidak usah melihat wajahnya. Kalau punya anak, Anda tidak usah terlalu cerita kepada anak, katakan bahwasanya Anda sudah tidak sepakat lagi. Dan katakan kepada anak, ibumu baik-baik. Hanya kami tidak sepakat saja, nak. Seperti itu, selesai. Jadi kita perlu belajar ilmu memuliakan, itu penting. Jadi tidak gerutak-gerutuk. Kadang sebagian orang nuntut ramai dan sebagainya. Yang dicoreng muka sendiri. Kemudian lebih dari itu, menjadikan dia susah untuk tobat. Tapi kalau Anda rawat dengan baik, dia mudah untuk tobat. Anda ada lepas dengan cara Anda, seperti itu cara yang baik, juga Anda menjadikan mudah dia untuk tobat. Tapi kalau Anda tidak mampu bersama Anda, tapi Anda hinakan, Anda caci, Anda maka itu Anda kalah dengan nafsu Anda. Pada akhirnya Anda membongkar juga aibnya, naudzubillah. Seperti itu. Anda pilih mana kira-kira seperti itu. Karena ini menyedihkan sekali hal-hal semacam itu. Wahai para wanita, takutlah kepada Allah. Makanya sekarang apa sih yang menjadikan sebab kerusakan? Ada handphone. Subhanallah, ngelihat tontonan yang enggak dan sebagainya. Kadang tidak peduli dengan hal yang demikian itu, masya Allah. Sehingga yang dilihat bermacam-macam, sehingga menganggap istrinya, suaminya tidak ada apa-apanya, istri nggak ada apa-apanya. Sehingga udah kemudian komunikasi dengan kawan lama dan sebagainya, teman sekolah sebagainya. Ini kan gara-gara handphone itu. Maka kami himbau kepada para wanita itu, kalaupun harus punya handphone tuh, khususkan itu adalah untuk suami Anda atau apa. Tidak perlulah banyak komunikasi dengan sana sini. Kadang-kadang ya itu. Apalagi di saat suami berjauhan dan sebagainya. Banyak sering hal-hal yang masuk tanpa disadari. Biasanya kalau sudah punya masalah baru nyesel, itu adalah tidak baik. Bukan kami melarang, akan tapi menjaga hati itu penting sekali. Sebab hati itu rusak karena mata salah melihat, telinga salah mendengar. Itu saja insya Allah. Semoga Allah mengampuni semuanya.